Halo teman-teman, hari ini kita akan membahas sesuatu yang sangat menarik, yaitu tentang berbagai jenis kecerdasan manusia. Tahukah kamu bahwa kecerdasan tidak hanya terbatas pada kemampuan logika atau matematika saja? Dalam teori kecerdasan majemuk, ada berbagai jenis kecerdasan yang mempengaruhi cara kita berpikir, belajar, dan berinteraksi dengan dunia. Kita akan mengeksplorasi lebih dalam tentang beberapa kecerdasan ini, seperti kecerdasan naturalis, spasial, intrapersonal, hingga musikal, dan melihat bagaimana kemampuan-kemampuan ini berkembang, serta memengaruhi kehidupan kita sehari-hari. Siapkan diri kamu untuk terinspirasi dan mungkin menemukan tipe kecerdasan yang dominan dalam dirimu. Yuk, kita mulai. Kecerdasan naturalistis pertama, kita mulai dengan kecerdasan naturalistis. Ini adalah kemampuan untuk mengenali, mengklasifikasikan, dan memanipulasi elemen-elemen di alam, seperti objek, hewan, atau tumbuhan. Kecerdasan ini diyakini berkembang pada masa manusia purba, ketika kelangsungan hidup sangat bergantung pada kemampuan mengenali spesies yang berguna dan berbahaya, mengamati perubahan iklim, serta memahami medan dan sumber daya untuk makanan. Orang-orang yang memiliki kecerdasan naturalistis tinggi biasanya menunjukkan minat yang besar dalam memahami bagaimana sesuatu bekerja. Mereka peduli dengan lingkungan, menyukai berada di alam, dan mahir mengidentifikasi flora dan fauna. Hobi mereka seringkali melibatkan eksplorasi alam, seperti menemukan spesies baru, serta menggunakan alat observasi seperti mikroskop, teropong, atau teleskop. Karir yang cocok untuk mereka antara lain biologi, botani, kimia, dan zoologi. Kecerdasan spasial. Selanjutnya, kita akan membahas kecerdasan spasial. Kecerdasan ini berkaitan dengan kemampuan seseorang untuk menangani aspek seperti warna, garis, bentuk, ruang, dan hubungan antara elemen-elemen tersebut. Orang dengan kecerdasan spasial yang kuat cenderung berpikir dalam gambar atau visualisasi, seringkali merancang atau memproyeksikan sesuatu dalam pikiran mereka. Biasanya, mereka juga sangat baik dalam memecahkan teka-teki, menggambar, atau mengukir. Pekerjaan seperti arsitek, pelukis, pilot, dan pematung adalah contoh profesi yang sering melibatkan kecerdasan spasial. Meskipun penglihatan merupakan salah satu indera utama untuk memahami lingkungan, orang yang lahir buta juga bisa mengembangkan kecerdasan spasial melalui informasi yang diterima dari indera lain. Kecerdasan intrapersonal sekarang, kita masuk ke kecerdasan intrapersonal, yaitu kemampuan untuk memahami aspek internal dari pikiran, perasaan, dan tindakan diri sendiri. Ini melibatkan kesadaran mendalam tentang emosi serta kemampuan untuk mengelola perasaan tersebut. Dengan kecerdasan ini, seseorang bisa mengenali kekuatan dan kelemahan dirinya, mengembangkan citra diri yang seimbang, serta memiliki kontrol diri yang tinggi. Kecerdasan intrapersonal yang baik berpengaruh langsung pada kesejahteraan emosional, yang kemudian berdampak pada semua kecerdasan lainnya. Seseorang yang memahami dirinya sendiri cenderung lebih mampu menghadapi stres, mengatasi masalah emosional, dan menjalani hidup yang lebih seimbang. Kecerdasan linguistik. Kita juga memiliki kecerdasan linguistik yang berkaitan dengan kemampuan seseorang dalam memahami dan menggunakan bahasa secara efektif. Ini tidak hanya mencakup bahasa lisan, tetapi juga tulisan dan isyarat. Orang dengan kecerdasan linguistik tinggi sangat peka terhadap makna kata, urutannya, bunyinya, dan pemahaman bahasa secara keseluruhan. Mereka biasanya adalah komunikator yang baik, senang membaca dan menulis, dan mungkin memiliki bakat dalam mempelajari bahasa asing. Kecerdasan ini sangat penting dalam aktivitas seperti menulis kreatif, berpuisi, berbicara di depan umum, menerjemah, dan mengajar bahasa. Kecerdasan musikal berikutnya, ada kecerdasan musikal, yaitu kemampuan untuk mengapresiasi, membedakan, mengubah, dan mengekspresikan bentuk-bentuk musik. Orang dengan kecerdasan ini memiliki kepekaan yang tinggi terhadap ritme, nada, dan timbre suara. Mereka bisa dengan mudah mempelajari lagu, mendeteksi nada yang salah, dan memainkan alat musik. Biasanya, mereka juga lebih suka melakukan tugas dengan latar musik dan sangat peka terhadap suara di sekitar mereka. Kecerdasan musikal memiliki keterkaitan erat dengan kecerdasan linguistik, matematis, dan emosional. Pendekatan yang mendalam terhadap musik bisa dicapai melalui mendengarkan atau menciptakan karya musik.
kecerdasan kinestetik jasmani. Lalu, ada kecerdasan kinestetik jasmani, yaitu kemampuan kognitif yang memfasilitasi koneksi dan koordinasi antara pikiran dengan tubuh. Ini memungkinkan seseorang mengontrol dan menggerakkan tubuhnya dengan presisi. Kecerdasan ini mengelola kekuatan, koordinasi, keseimbangan, kecepatan, dan fleksibilitas. Orang yang memiliki kecerdasan kinestetik tinggi cenderung mengekspresikan diri melalui aktivitas fisik, seperti atlet elit, penari profesional, tukang jahit, koki, atau bahkan ahli bedah. Mereka sangat mahir dalam mengendalikan tubuh mereka dalam situasi yang membutuhkan ketepatan dan kecepatan tinggi. Kecerdasan interpersonal. Kemudian, kita punya kecerdasan interpersonal, yaitu kemampuan untuk memahami, menafsirkan, dan merespons secara efektif terhadap emosi, motivasi, niat, serta keinginan orang lain. Orang dengan kecerdasan interpersonal tinggi umumnya pandai berurusan dengan orang lain, memiliki empati dan kemampuan memimpin, bernegosiasi, serta menyelesaikan konflik dengan baik. Pekerjaan seperti pengacara, guru, pembicara publik, dan psikolog biasanya melibatkan kecerdasan interpersonal yang tinggi karena mereka membutuhkan kemampuan untuk berinteraksi dan memahami kebutuhan emosional orang lain. Kecerdasan logis matematis terakhir, kita akan membahas kecerdasan logis matematis, yang melibatkan kemampuan untuk bernalar secara logis, memecahkan masalah matematis, dan menerapkan prinsip-prinsip numerik dalam berbagai konteks. Orang yang memiliki kecerdasan ini cenderung mahir mengidentifikasi pola dan hubungan sebab akibat. Kecerdasan ini tidak hanya terbatas pada kemampuan numerik, tetapi juga dapat dilihat dalam kehidupan sehari-hari, seperti menghitung kembalian saat berbelanja atau merencanakan rute perjalanan yang optimal. Ini melibatkan kemampuan berpikir abstrak, menyelesaikan masalah logis, dan memahami konsep yang kompleks. Kesimpulan, jadi, itulah sekilas tentang berbagai jenis kecerdasan manusia. Setiap orang memiliki keunikan tersendiri dan mungkin memiliki dominasi kecerdasan yang berbeda. Yang terpenting adalah bagaimana kita bisa mengenali, mengembangkan, dan memanfaatkan kecerdasan yang kita miliki untuk menjalani hidup dengan lebih baik. Jika kalian tertarik dengan topik ini, jangan lupa like, share, dan bergabung dengan komunitas kami di Discord untuk diskusi lebih lanjut. Stem Footwear Nisimya.